Indonesia datang ke kampus untuk memberikan presentasi bisnis. Dan ya kurang lebih seperti apa yang kita sampaikan sekarang ya, caranya cuma offline ya, di dalam bentuk seminar. Dan pada waktu itu saya memang ingin sekali segera bisa menghasilkan uang ya, karena saya merasa bahwa saya ingin membantu meringankan orang tua saya ya untuk bisa membayar uang kuliah segera. Ya. Saya soalnya 5 bersaudara Rip ya. Kakak adik saya itu yang nomor 2 sampai nomor 4 ya. Saya kan tengah-tengah nomor 3 ini. Itu selisihnya setahun persis. Jadi saya udah ngerasain bahwa kakak saya yang perempuan sempat ditunda kuliahnya ya untuk mengutamakan saya, dan saya juga paham bahwa tahun depan giliran adik saya, sebenarnya tahun-tahun ya, dan saya yakin itu berat bagi orang tua saya, dan saya berusaha untuk cari uang, dan opportunity pertama yang muncul di hadapan saya adalah Prudential. Saya langsung ambil aja gitu ya, langsung bergabung. Jadi nggak ada pilihan lain cerita ya bro ya. Oke, tapi bermula dari hutang budi lu, aduh gua nggak enak seperti itu ya. Gua yang harusnya kakak gua kuliah tapi gua yang diduluin. Selalu berpikir kita lu nggak ngerasa hutang budi gitu ya jadinya ya. Oke, Mel, tadi lu bilang kan pengen melihat progres atau pertumbuhan anak nggak mau kelewat sama sekali gitu ya, karena ada something wrong nih, yang gemuk kok babysitternya bukan anak guanya. Nah, Mel, tapi ketika saat lo resign dari tempat kerja sebelumnya, kenapa lo pilih industri asuransi, Mel? Boleh cerita nggak, Mel, kenapa? Ya, sebenarnya sih, kalau dibilang waktu itu bukan memilih juga ya. Saat itu saya, ini balik lagi, kita kan bilang nggak ada sesuatu yang kebetulan, Mas. Sama seperti teman-teman hari ini bisa hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan internetnya lancar gitu ya, terus masuknya cepat. Jadi segala sesuatu itu nggak ada yang kebetulan. Nah, waktu itu juga saya pikir kalau saya lihat banyak, waktu saya dijelaskan bisnis tentang jejak karir Indonesia seperti acara seperti ini, saya mengukurnya gampang sih. Waktu itu banyak orang-orang yang lebih sukses dari saya pada saat itu dan lebih matang, lebih profesional. Banyak yang dulu yang punya pabrik, sempat tutup pabriknya dan bukan di Prudential, terus orang yang sudah kuliah sampai PhD, MBA di Amerika segala macam, dan dia juga Vice President Director dari perusahaan yang besar, bank ternama, gitu ya. Terus banyak sekali profesional yang memang sudah oke banget di karir sebelumnya, dan mereka memutuskan untuk full time di Prudential. Jadi saya pikir, ya apa salahnya saya coba ya. Atau juga pasti mereka lebih menganalisa lebih tajam. Terus yang kedua, pasti mereka sendiri jauh lebih berpengalaman menganalisa masa depan daripada saya. Ya udahlah, saya bilang ikutin sistem aja. Kalau mereka bisa, masa sih saya nggak bisa, gitu aja sih. Berarti lo melihat bahwa banyak orang dengan background yang keren-keren pun akhirnya jatuh cinta beralih ke Prudential gitu ya. So, pasti ada sesuatu nih, pasti ada something gitu ya. Makanya lo coba gitu ya, Mel ya. Iya. Oke, sekarang kita mau tanya, Bro Alwi. Tadi kan lo awalnya bilang lo kepaksa nggak ada pilihan lain gitu ya, so lo pilih Prudential. Tapi ini membuahkan hasil yang sangat manis, happy ending banget ya. Jadi saya kenal Bro Alwi ini dari sejak tahun 2011 dulu info-info tentang Prudential, bikin acara-acara seperti ini tapi nggak virtual ya sebenarnya, langsung ketemuan. Ini udah konsisten dan memang hasilnya begitu luar biasa. Bro Alwi, yang lu rasakan bro, apa yang istimewa dari lu join di Prudential sehingga lu tetap bisa konsisten sampai hari ini? Boleh share nggak bro? Iya, jadi saya melihat bahwa memang bisnis ini memberikan lebih dari sekedar apa yang saya memang harapkan sebelumnya. Saya tetap konsisten di bisnis ini karena selain tentunya secara material, uang kita dapat ya, perubahan yang luar biasa, saya juga punya kesempatan untuk betul-betul bisa mengembangkan kemampuan diri saya sendiri, ya, development saya sendiri. Dan saya merasa sangat banyak berkembang di wilayah sebelah situ ya, wilayah situ. Di sampingnya juga ini pekerjaan ini, bisnis ini memang mekanismenya sudah membuat saya untuk saling membantu satu dengan yang lain. Karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita sharingkan kepada masyarakat tentang bagaimana mereka merencanakan keuangan, menolong diri mereka dan keluarganya pada saat terjadi musibah. Dan saya sudah berperan dalam posisi seperti itu. Dan ini membuat saya merasa punya manfaat yang lebih bagi orang lain.
Itu bagi klien saya, bagi teman-teman, bagi partner-partner bisnis saya yang saya rekrut dan membuat hidupnya dia lebih baik, saya juga merasa sangat bermanfaat buat hidup mereka karena mekanisme bisnis ini bisa membuat orang berubah dari biasa saja bisa menjadi sangat luar biasa. Ini yang membuat saya akhirnya masih tetap happy dan konsisten sampai sekarang. Oke, berarti satu sisi lu bisa bantu banyak orang di luar sana, betul ya? Mulia banget gitu kan, bukan cuma sekedar materi, tapi lo bisa banyak melakukan sesuatu untuk nolong banyak umat tentunya ya di luar sana. Oke bro, ngomong-ngomong nih teman-teman partisipan, ini buat info saja, Bro Alwi ini dan Mbak Amel ini itu keduanya join kurang lebih sama-sama 11 tahun ya, dan mereka berdua itu 100% itu fokus di bisnisnya syariah ya. Jadi di asuransi itu ada yang konvensional, ada yang syariah. Ini dua orang muda ini, itu mereka fokus 100% di syariah. Tapi kita mau tanya dulu nih, ke teman-teman partisipan yang sudah hadir saat ini, boleh lihat di layar ya. Sebenarnya teman-teman semua yang sudah hadir, terhubung dengan kita saat ini, apakah Anda semua mengetahui dengan jelas tidak konsep asuransi syariah? Ya, boleh langsung jawab di sini, supaya nanti para speaker kita juga bisa kasih info lebih dalam kalau memang teman-teman belum paham banget ya. Boleh pilih mau sangat jelas tahu sedikit atau nggak tahu sama sekali juga boleh, sehingga speaker kita nanti tahu ya. Oke, sudah dapat ya. Oke, dari semua Anda yang jawab, wow, saat ini kita sudah terhubung dengan lebih dari 1.000 partisipan, dan yang paling banyak menjawab itu mereka hanya tahu sedikit ya. Jadi Bro Alwi dan Mbak Amel, mereka hanya baru tahu sedikit tentang konsep asuransi syariah saat ini yang terjadi ya. Oke, tadi Mas Alwi sudah jelaskan sedikit, nanti tentunya akan dibahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Cuma saya mau tanya ke Amel sekarang. Mel, saat ini kan kalau kata anak gua, bumi itu lagi sakit katanya, benar ya? Semua serba work from home. Ketika work from home, ketika PSBB di mana-mana, bisnis lu tetap masih bisa berjalan dengan baik nggak sih? Atau ada inisiatif mungkin dari Prudential terhadap bisnis lu saat ini? Boleh share nggak, Mel? Ya, benar teman-teman. Semua itu orang sekarang, ya kita bilang ini adalah musibah dunia. Dan tapi kan ibaratnya kita tidak boleh berlarut-larut dan bagaimana kita cepat beradaptasi gitu ya. Sebenarnya kalau untuk bisnis di Prudential itu hanya mengubah kebiasaan Mas Arif dan teman-teman semua. Biasanya kita kan harus ketemu orang, harus misalnya kalau misalnya mau ketemu menjelaskan tentang produk asuransi Prudential, harus memang ada fact finding, ya pokoknya ada proses yang dimana kita harus benar-benar berinteraksi langsung. Nah, saya bersyukur dan saya berterima kasih kembali kepada seluruh manajemen Prudential, bahkan sebelum WFH pun sudah dirancang. Mungkin gini, kan patokannya Prudential itu tidak hanya keadaan Indonesia. Sebelum Indonesia positif, tentu ada negara-negara lain yang sudah merasakan pandemi ini, gitu ya. Nah, Prudential sudah antisipasi tuh. Kita tetap melakukan aktivitas ketemu 2 orang per hari, tetapi dengan via Zoom, via virtual video, atau bisa juga dengan WA. Setelah mereka deal atau jelas, maka Prudential launching namanya program cekatan. Jadi, bisa closing, bisa ketemu tanpa berdekatan. Dan itu merupakan, dan saya juga berterima kasih juga dengan seperti itu. Prudential itu sangat care juga sama kita semua, tenaga pemasar dan juga staff juga. Dan yang kedua ya, banyak bahkan sebelum ada WFH ini pun banyak produk-produk seperti yang memang saat kita WFH tentunya kan kita sering di rumah nih, merasakan sayangnya sama keluarga, dekatnya sama keluarga, engage yang lebih daripada biasanya gitu ya. Nah tentunya itu merupakan ada rasa cinta yang luar biasa, sehingga ada produk Kru Cinta yang Prudential keluarkan di mana itu merupakan produk yang memang sangat meaningful buat saat ini, bahwa ketika seorang terjadi sesuatu maka dia mendapatkan memberikan apa yang terbaik buat keluarganya, dan itu tidak perlu ketemu. Terus yang kedua, situasi pandemi seperti ini berita semua menakutkan gitu ya, banyak banget orang tiba-tiba sakit, tiba-tiba masuk rumah sakit, dan nggak semua orang juga loh mau dirawat di rumah sakit rujukan gitu ya. Nah akhirnya orang mulai aware terhadap namanya insurance, dan sehingga setelah aware itu mereka nanya produk apa Prudential bisa mengcover, dan Prudential punya produk PPH Plus, Prime Healthcare Plus yang mengcover, dan ternyata sakit COVID itu bisa
87 juta sampai 100 juta something ya, itu gede banget, dan prudential cover. Dan makanya saya bilang saya bersyukur, dan akhirnya saya benar-benar punya rasa syukur yang luar biasa bahwa memang ternyata apa yang sudah saya putuskan 11 tahun yang lalu, dan siapa yang menyangka situasi seperti ini, dan ternyata bisnis saya bisa running well dan bahkan mendapatkan percepatan yang luar biasa dalam kondisi pandemi ini. Wow, thank you Mel, infonya Mel. Jadi yang pertama tadi yang pasti perusahaannya fully support, betul ya, terhadap bisnisnya Amel, Bro Alwi, dan semua tenaga pemasaran Prudential tentunya. Tentunya si perusahaan ini mengedepankan semuanya, pokoknya kesehatan nomor 1, tapi walaupun tetap stay di rumah, kita semua tetap bisa produktif gitu ya Mel ya. Betul sekali. Oke, Bro Alwi, ini kan lo dari wajahnya itu ya, wajahnya wajah syariah banget. Banget nih. Wajah kebun kurma ya. Boleh nanti pangsa pasar syariah. Iya. Oke, potensi bisnis asuransi syariah kira-kira gitu ya. Jadi Yes. saya pertama mau bicara bahwa pertama dari segi sektor asuransi dulu, asuransi jiwa ya, di mana kemudian peluangnya. Ini udah jelas besar sekali. Teman-teman mungkin juga udah paham itu ya, 250 juta jiwa mungkin di seluruh Indonesia, berapa yang udah punya polis, mungkin ya sampai 10%-nya. Oke, itu adalah market yang sangat besar sekali yang kita perlu jangkau. Dan kita memang sangat butuh dukungan dan perpanjang tanganan teman-teman semua dalam hal ini ya, menjangkau orang lain, menolong mereka merencanakan keuangannya. Itu yang pertama. Lalu kemudian kita fokus ke syariahnya. Betul, ini apalagi teman sekalian. Di mana kemudian memang masyarakat kita di Indonesia adalah mayoritas memang Muslim. Dan mungkin juga bukan hanya Muslim. Syariah ini memang seringkali diterapkan untuk semua. Karena merasakan bahwa konsep yang lebih fairness ya, lebih berkeadilan, lebih bisa memberikan manfaat yang ya satu dengan yang lainnya fair gitu ya. Dan ini yang kemudian banyak diminati orang. Nggak hanya dari segi asuransi sekarang, kalau kita lihat ya, perbankan udah lebih awal, tapi kita lihat juga di sektor pariwisata, kita lihat juga di sektor mungkin kosmetik gitu ya. Banyak sekali masyarakat kita yang sudah mulai memilih yang lebih baik ya. Jadi memilih yang lebih baik, karena asuransi syariah ini memang memberikan value yang lebih dibanding dengan yang konvensional. Itu yang saya lihat. Sehingga Oke, sudah ya. Ini koneksinya agak lemot-lemot. Sepertinya koneksinya agak terganggu tadi ya. Oke. Iya benar. Mungkin kebanyakan sikap malam. Mohon juga info ke semua ya, jangan banyak yang record dan lain-lain supaya koneksi juga tidak terganggu. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita udah dengar jawaban Alwi seperti apa. Yang pasti potensi syariahnya itu begitu luar biasa, besar sekali. Apalagi katanya bro, saat work from home ini angka kelahiran semakin tinggi loh bro. Bener ya? Iya, pangsa pasar yang begitu luar biasa pasti ya. Bener kan? Iya, karena work from home gitu ya. Jadi karena work from home kerjanya. Apa berarti peluang nasabah baru makin meningkat, Mas? Iya dong. Iya. Yang pasti kita doain semua sehat-sehat deh ya. Oke. Mel, dulu pada saat lo memutuskan lo udah punya income yang lumayan, jangankan 11 tahun yang lalu, saat ini pun income segitu tuh udah lumayan juga gitu ya. Nah, ketika lo memutuskan, biasanya kita kalau ngambil keputusan sesuatu, itu ada pro kontra dari orang-orang sekitar kita. Pada saat itu, keluarga lo support lo, atau marah, atau gimana, atau kecewa? Boleh cerita nggak, Mel? Aduh, coba ya, boleh ya, yang merasa senasib, tolong ditulis di chat ya. Teman-teman, nggak usah khawatir. Yang namanya agen asuransi itu belum terlalu hit di Indonesia. Apa sih pekerjaan agen asuransi? Karena banyak kan orang menganggap pekerjaan agen asuransi itu pekerjaan sampingan gitu ya. Dan Anda nggak usah khawatir, teman-teman, jangan pernah merasa GR. Tiba-tiba Anda lulus lisensi. Kalau kita lulus sarjana, itu banyak orang yang orang tua langsung melakukan hajatan atau selamatan.
Nah, jangan GR tiba-tiba nanti kalau udah lulus lisensi, keluarga Anda tiba-tiba ngadain hajatan panggil Tanji.